Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Imam Syafi'i yang merupakan salah seorang ulama besar, mujtahid mutlak, pembaharu agama setiap 100 tahun sekali, dan juga pendiri mazhab fikih yang masyhur diikuti. Tentu menjadi nama yang tak asing lagi bagi masyarakat muslim di tanah air. Nama lengkapnya beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Dengan demikian, nama Syafi'i dinisbahkan kepada salah satu nama kakeknya yang bernama Syafi'i. Beliau lahir di Askelon atau Askolan, Gaza, Palestina pada tahun 15 Hijriah. Pada usia 2 tahun, setelah ayahnya wafat, Syafi'i kecil dibawa oleh ibunya ke Mekah. Setelah dewasa, ia 2 kali berkunjung ke Baghdad. Di sana ia menyusun kaul-kaul qadim atau mazhab lamanya. Setelah itu, ia menuju Mesir dan tinggal di sana pada tahun 199 Hijriah. Kecerdasan dan kejeniusannya sudah tampak sejak kecil. Tak heran setelah dewasanya, ia berhasil menjadi mujtahid yang brilian. Bagaimana tidak? Pada usia 7 tahun, ia sudah hafal Al-Quran, hafal kitab Al-Muwatta, karya Imam Malik pada usia 10 tahun. Pada usia 15 tahun, ia sudah mampu berfatwa memenuhi permintaan para ulama lain dan siapa saja yang membutuhkannya. Namun, tidaklah ia berfatwa kecuali setelah menghafal 10.000 hadis. Ketika berguru di kota Mekah, Imam Syafi'i diperintahkan oleh gurunya, "Wahai Muhammad, pergilah engkau ke Madinah untuk berguru lagi. Karena sesungguhnya ilmu sudah habis. Semuanya sudah kuajarkan kepadamu." Imam Syafi'i pun menuruti perintah sang guru, dan beliau segera berpamitan dengan sang ibunya. Berkatalah sang ibu, "Pergilah kau menuntut ilmu di jalan Allah. Kita akan bertemu nanti di akhirat." Maka Imam Syafi'i pun berangkat ke Madinah mencari guru untuk mengajarkan ilmunya. Di Madinah, beliau berguru kepada Imam Malik. Tak butuh waktu yang lama, Imam Syafi'i langsung menyerap ilmu yang diajarkan Imam Malik, sehingga semua orang terkagum-kagum dibuatnya, termasuk sang guru, yang pada saat itu merupakan ulama tertinggi di Madinah. Imam Syafi'i pun menjadi murid kesayangan Imam Malik. Imam Syafi'i kemudian mengembara ke Irak dan menimba ilmu di sana. Beliau berguru kepada muridnya Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Meski sudah banyak
menyerap ilmu di Irak. Imam Syafi'i belum ingin pulang karena belum ada panggilan dari ibunya. Di Irak, Imam Syafi'i berkembang menjadi murid yang terkenal, sangat pintar dan cerdas. Sehingga dalam waktu singkat, ia sudah diminta untuk mengajar. Tak butuh waktu yang lama, ribuan murid pun berbondong-bondong datang untuk berguru kepadanya. Sehingga ia pun menjadi ulama besar yang terkenal ke seluruh penjuru Irak hingga Hijaz. Ibunya Imam Syafi'i pada setiap tahunnya juga melakukan ibadah haji. Pada kesempatan tahun itu pun, sang ibu melaksanakan ibadah haji. Pada saat itu, sang ibu mengikuti kajian dari salah seorang ulama. Sang ulama tersebut sering mengucapkan nama Imam Syafi'i. Mendengar ulama tersebut sering mengucapkan nama sang anak. Setelah pengajian, ibu pun menjumpai ulama tersebut. Sang ibu bertanya kepada ulama, "Wahai Syekh, siapakah itu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i?" Ulama pun menjawab bahwa Imam Syafi'i adalah gurunya di Irak. Kemudian sang ibu dengan penasaran menanyakan lagi kepada sang ulama, bahwa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang manakah yang dimaksud? Ulama tersebut pun menjawab bahwa ia merupakan ulama besar yang berasal dari kota Makkah. Sang ibu pun terkejut mengetahui bahwa guru ulama tersebut merupakan anaknya. Kemudian sang ulama menyampaikan kepada ibunya Imam Syafi'i bahwa ia ingin berpesan apa kepada sang anak. Sang ibu pun menjawab bahwa ia telah memperbolehkan sang anaknya untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya sang ulama tersebut di Irak, ia langsung menyampaikan pesan tersebut kepada gurunya. Imam Syafi'i yang mendengar kabar langsung bergegas untuk pulang ke Mekah. Mendengar kabar sang imam ingin pulang, penduduk Irak sangat sedih. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika sang imam ingin pulang, masyarakat serta muridnya menyiapkan bekal kepada sang imam. Karena sang imam telah menjadi ulama besar di Irak, ia pun menerima bekal yang sangat banyak. Ratusan ekor unta telah diterimanya dari masyarakat dan muridnya di sana. Sesampainya sang imam di pinggir kota Mekah, ia pun memerintahkan sang murid untuk memberitahukan sang ibu bahwa anaknya telah berada di pinggir kota Mekah. Sang ibu bertanya, apa yang ia bawa? Murid pun menjawab dengan bangga bahwa Imam Syafi'i membawa ratusan ekor unta dan harta lainnya. Mendengar itu, sang ibu pun sangat marah dan ia tidak memperbolehkan anaknya untuk pulang. Dengan rasa bersalah, murid kembali menjumpai sang guru sambil menyampaikan bahwa ibunya marah dan tidak memperbolehkannya pulang. Mendengar berita itu, Imam Syafi'i sangat ketakutan dan menyuruh muridnya untuk mengumpulkan seluruh orang-orang miskin di kota Mekah. Kemudian ia memberikan seluruh harta
yang ia bawa, hingga yang tersisa hanya kitab-kitab dan ilmunya saja. Kemudian Imam Syafi'i memerintahkan muridnya untuk memberitahu kepada ibunya tentang hal ini. Setelah mendengar kabar tersebut, akhirnya ibunya pun memperbolehkan Imam Syafi'i pulang ke Mekah. Demikianlah kisahnya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.